Oke, baik. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19:28 waktu Indonesia Barat, yuk boleh banget untuk teman-teman jangan lupa on cam dan menggunakan virtual background yang telah admin kirim di grup Instagram ya. Baru ada 2 orang nih yang on cam nih. Ada Kak Aldi, ada Kak siapa nih panggilannya? Kak Yufi Surov. Yuk, yang lain jangan mau kalah buat on cam. Aku tunggu 1 menit ya. Baik buat teman-teman yang sekiranya kondisi dan juga sinyalnya lagi nggak mendukung untuk on cam, nggak apa-apa. Tapi nanti saat pemaparan materi dari Kak Dani, tetap disimak dengan baik ya. Oke, yuk ini masih sedikit nih yang on cam nih. Oke, baik. Udah cukup Hal- banyak yang on cam. Halo, Oke, greeting. halo Kak. Dengan Kak siapa nih? Kak Bintara Kintara. baru. Ya, ya. In here, call me Jason Lennon. Oke. Oke, oke boleh unmute dulu Kak. Oke. Acaranya mau aku mulai dulu ya. Oke baik Kak. Oke baik buat teman-teman yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Tapi nanti tetap simak acaranya dengan baik ya. Nah, sebelum acara kita mulai, aku mau tahu nih, teman-teman di wilayahnya itu lagi hujan atau enggak nih? Boleh dijawab di kolom chat ya. Dan teman-teman juga dari wilayah mana nih? Mungkin dari, Kak aku dari Jakarta lagi hujan nih, atau Kak aku dari Jogja, cuacanya lagi panas banget ini Kak. Wah di Jakarta lagi hujan gak nih Kak Gintara? Kak Gintara baru. Kayak ada yang dari Kendari. Wah di Madura terang ya. Wah lagi panas banget nih. Gak hujan. Oke, rata-rata nggak hujan ya teman-teman. Semoga sinyalnya berarti dalam keadaan yang baik nih. Soalnya kan biasanya kalau lagi hujan, itu cuacanya suka agak ini ya apa lemot gituan kan.
Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19:33 dan pembicara kita juga udah ada di room Zoom nih, teman-teman. Acara akan segera kita mulai. Oke, sebelumnya selamat malam buat teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan kita untuk hadir di acara webinar Studef Talk pada malam hari ini yang bertema dimulai dari nol dan menjadi bintang ISMA. Perencanaan dan persiapan yang tepat untuk ISMA tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia, selaku MC pada acara malam hari ini, mewakili teman-teman dari tim Studef mengucapkan terima kasih kepada founder Studef, pembicara kita pada malam hari ini, dan atas kehadiran teman-teman semuanya di sini. Kami sangat menghargai partisipasi teman-teman dari awal acara hingga akhir acara nanti. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Oke, sebelum kita melanjutkan sesi pemaparan materi, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada perkenalan Studef, lalu yang kedua, itu ada sharing session bersama dengan pembicara kita pada malam hari ini, dan selanjutnya diikuti oleh sesi tanya-jawab dan diakhiri oleh sesi penutup. Oke, baik, langsung saja kita ke sesi yang pertama ya, teman-teman. Sebentar, saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, semoga sudah terlihat ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, apa sih Kak itu Studef? Dan mungkin teman-teman juga udah lihat kemarin berseliweran di sosmednya teman-teman untuk acara Studef Talk pada malam hari ini. Jadi Studef itu merupakan lembaga bimbingan belajar yang menyediakan berbagai macam pengembangan skills berbahasa Inggris dengan pilihan kelas seperti kelas persiapan IELTS, TOEFL, dan lainnya. Dan kami juga menyediakan bimbingan beasiswa, baik itu yang dilaksanakan secara grup ataupun private. Studef itu juga telah membantu ribuan students dalam mempersiapkan IELTS ataupun mendaftar berbagai macam beasiswa di luar negeri. Nah, terus untuk programnya Studef itu ada apa aja sih, Kak? Nah, saya akan memperkenalkan dua program kelasnya Studef nih. Yang pertama itu ada kelas IELTS Group dan juga kelas bimbingan beasiswa group. Untuk kelas IELTS Group sendiri ini ada dua pilihan kelas teman-teman. Yang pertama ada kelas weekend, lalu yang kedua ada kelas weekday. Untuk kelas weekend sendiri itu dilaksanakan seminggu 2 kali, selama 1 bulan setiap hari Sabtu dan juga Minggu di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Kelas terdekat itu dimulai di tanggal 12 Oktober tahun 2024. Lalu kelas IELTS Group pilihan weekday itu seminggu 2 kali juga selama 1 bulan. Setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kelas terdekat ini di tanggal 1 Oktober, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada program bimbingan beasiswa grup. Kelas ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan juga Kamis selama 1 bulan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kelas terdekat itu di tanggal 2 Oktober tahun 2024 ya. Nah, buat teman-teman yang pengen, Kak, aku pengen kelas yang lebih intensif dong. Aku pengen kelas yang one-on-one sama tutor. Atau Kak, aku pengen berdua sama temanku nih. Bisa banget, teman-teman. Nanti teman-teman bisa chat ke customer service kami. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal bilang, Kak, aku pengen IELTS yang private dong, atau Kak, aku pengen bimbingan beasiswa yang private dong, gitu ya. Jadi nanti CS kami itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, untuk acara selanjutnya, acara yang udah ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih, yaitu ke acara inti. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sih pembicara hebat kita pada malam hari ini. Beliau merupakan ISMA Entrepreneur Awardee di tahun 2024 di University of Melbourne, teman-teman. Namanya Deni Saat Amrullah, biasa dipanggil Kak Dani. Pengalaman profesionalnya
yang pertama itu beliau merupakan founder Liplay, lalu founder SM Marketing Agency, lalu memiliki pengalaman profesional sebagai digital marketing intern di AP Academy dan berbagai macam pengalaman profesional lainnya. Nah, sebelum kita ke acara inti dan menyapa pembicara kita pada malam hari ini, saya mau ngasih tahu ke teman-teman untuk webinar pada malam hari ini itu free e-certificate ya. Cuma ada persyaratannya nih. Persyaratannya itu yang pertama, untuk mendapatkan e-certificate, teman-teman itu jangan lupa untuk upload story keseruan teman-teman mengikuti Studef Talk pada malam hari ini ke story ataupun feeds Instagram teman-teman. Lalu tag akun Instagram kami yaitu @studev.co.id yang dimana nantinya story ataupun feeds teman-teman yang udah diupload itu di screenshot dan admin kami nanti akan mengirimkan link absensi di situ. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sapa pembicara kita pada malam hari ini udah on cam tuh teman-teman. Boleh dadah-dadah dulu dong Kak Dani. Oke, gimana kabarnya Kak Dani? Ya, alhamdulillah lumayan capek. Oke, baik. Kak Dani, mohon maaf, ini speakernya aku yang kekecilan atau suaranya Kak Dani ya? Hmm. Sekarang mendingan nggak? Di teman-teman gimana nih? Aku mau responnya dong. Suaranya agak kecil, Kak. Nah, Oke, bentar. Kalau gini sekarang mendingan nggak? gimana teman-teman? Masih kecil? Udah, Kak. Oke, Oke, udah aman Kak Dani. Oke, kalau gitu langsung aja Kak Dani, time is yours. oke, makasih Mbak Lydia sudah memperkenalkan terlebih dahulu ya. Oke, jadi aku mau share screen ya. Share bentar. Mbak Lydia bisa kasih izin ya? Share screen. Oke. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Saat itu. Oke, udah visible ya? Oke, nice. Bentar. View full screen. Oke, jadi ya tema kita kali ini yaitu dimulai dari nol dan menjadi bintang ISMA. Ini kita bakal bahas perencanaan dan persiapan yang tepat untuk ISMA 2025. Oke. Mungkin tadi udah diperkenalin sama Mbak Lydia soal aku. Ya, aku juga perkenalan ulang. Mungkin tadi ada yang nggak nyimak. Aku Dani Sadamrullah. Panggil aja Dani. ISMA Awardi 2024 tahun ini di University of Melbourne. Dan by the way, buat ISMA Awardi ini kita belum berangkat ya ke Aussie karena beda temanya sama yang reguler. Kita berangkatnya yang Unimel, yang Melbourne, berangkatnya besok Oktober besok. Terus aku asalnya dari UPN Jogja. Mungkin ada yang dari Jogja ini? Ada nggak yang dari Jogja? Yang Jogja mungkin bisa angkat tangan mungkin siapa? Pengen tahu deh. Oke, nanti mungkin bisa ketemu kali-kali bisa meet kali ya. Oke. Terus tadi juga udah dijelasin pengalaman profesionalku aku juga founder dari dua bisnis. Yang pertama SM Marketing Agency dan juga Liplay. SM Marketing Agency sendiri itu ya namanya juga marketing agency ya. Kita menghandle banyak project marketing dari beberapa bisnis. Ini udah berjalan sekitar 1,5 tahun dan ya alhamdulillah sekarang udah beberapa dapat klien juga sih. Nah, untuk Liplay sendiri ini semacam startup edutech ya, dan ini kita masih develop, cash flow-nya belum terlalu kencang, jadi mungkin aku di sini kayak subsidi lah ke operasi di startup ini. Oke. Terus next. Oke, ini pertanyaan yang paling penting ketika kita mulai perjalanan untuk menjadi seorang ISMA Awardi. Why I want to be an ISMA Awardi? Why-nya apa nih? Yang namanya menjadi ISMA Awardi itu sangat berat loh. Jujur dari pengalamanku,
aku tuh udah gagal di ISMA tuh udah dua kali. Aku yang pertama kali aku coba tuh ISMA reguler tahun 2023, terus ISMA reguler 2024 gagal semua, dan alhamdulillahnya keterima di ISMAI 2024 nih. Dan itu pun sebenarnya ISMAI Award di ISMAI 2024 tuh agak dadakan munculnya nih. Kayak aku udah hopeless nih, udah nggak bisa keterima reguler, terus mau nyoba co-founding juga nggak ada duit kan. Terus tiba-tiba muncul nih Ismail Wardi, yang mana Ismail ini Ismail entrepreneur ini tuh cocoknya buat yang punya pengalaman entrepreneur, yang mana aku kan juga ada pengalaman entrepreneurship nih, jadi sangat cocok banget buat aku ya. Dan kenapa aku tetap mau kekeh nih mencoba untuk menjadi Ismail Wardi nih. Nah, alasan paling utamanya tuh karena menurutku ISMA sendiri itu merupakan kayak once in life experience nih, kayak pengalaman sekali dalam seumur hidup nih. Kayak kamu bisa belajar keluar satu semester atau berapa bulan dibayarin pemerintah, kamu jadi cuma fokus saja belajar di sana. Kayak kapan lagi nih bisa dapat pengalaman kayak gini, besok-besok belum tentu bisa dapat kayak gini kan. Jadi ini yang kayak alasan utamaku lah kenapa berani untuk tetap berjuang menjadi Ismail Wardi ya. Oke, mungkin next. Nah, dan juga salah satu keunikan dari ISMAI ini aku mencoba menjelasin dari spesifik di program University of Melbourne ya, karena aku keterimanya di University of Melbourne. Jadi ada 4 key program features di sini yang ini aku tampilin. Yang pertama tuh ada kayak learn from founders. Jadi nanti aku bakal belajar langsung dapat mentorship nih dari startup founder di Australia. Terus juga nanti di poin kedua aku juga bakal learn by doing. Jadi nanti di sana aku bakal nggak cuma belajar doang, tapi langsung praktek nih. Jadi kayak habis belajar ilmu bikin startup istilahnya, kan di sana kan inkubasi startup ya. Habis belajar dapat ilmunya langsung kita praktekin, kita langsung bikin idenya, terus susun strateginya gimana dan sebagainya lah. Jadi belajar langsung praktek gitu. Terus juga di sana aku juga bisa learn from industry expert ya. Jadi kayak mungkin aku bisa belajar ke sesama startup entusias, sesama mungkin mahasiswa di luar. Juga aku bisa belajar juga dari investor gede yang di Australia, dan juga mungkin kalau kalian familiar dengan istilah-istilah di startup, mungkin kayak venture capital tuh juga bisa menjadi network yang bisa aku raih gitu loh. Terus poin terakhir yang mungkin menjadi yang spesial buat program ISMA Entrepreneurship terkhusus di University of Melbourne ini tuh di networknya sih. Networknya tuh nanti kita bakal ada semacam kayak dinner. Setahu nanti kayak event spesial tuh kayak kita bakal dinner bareng orang-orang berbisnis yang udah ekspor, udah jago. Nanti kita dinner kayak kita menjalin networking lah, biar nanti ke depan kalau misal aku butuh namanya nih, butuh teknik, butuh partner yang bisa IT, nanti bakal ketemu di dinner tersebut gitu loh. Oke. Next. Wait. Oke. Kan tadi aku sempat mention nih ada ISMA reguler, ada ISMA entrepreneur. Terus bedanya apa sih? Kalau ISMA reguler itu apa, ISMA entrepreneur apa? Nah, untuk ISMA reguler sendiri tuh dari goalnya sendiri itu sih kayak belajar di universitas terbaik di dunia, terus mempelajari mata kuliah yang diminati, terus mengalami budaya baru, terus international network, dan juga fitur skill. Kalau aku rangkum, yang ISMA reguler itu lebih kayak arah ke belajar secara akademis ya di universitas terbaik di dunia lah, kayak ntar belajar di University Japan, terus Yale University dan lain sebagainya. Tapi untuk terus apa bedanya sih sama ISMA Entrepreneur? Nah, kalau ISMA Entrepreneur tuh lebih ke arah pengembangan bisnis nih. Goalnya ada ideation, raising resource di sini tuh bisa resource in human resource or funding. Kemarin aku pas Zoom
pas apa ya? Pokoknya ada Zoom bareng petinggi ISMA gitu deh. Dijelasin tuh raising resource itu maksudnya kayak raising funding gitu. Kita kayak didorong untuk nanti bisa mencari funding pendanaan dari investor di Australia. Kita diarahin ke sana nanti. Nanti juga goalnya lain tuh ada bisnis model. Kita harus suruh membangun bisnis model yang udah kita bikin, terus managing growth bisnis kita, terus kita belajar marketing juga. Terus next kita belajar power pitching. Pitching tuh kayak presentasi di depan audiens or investor gitulah. Terus kita juga belajar negotiation dan juga entrepreneur leadership. Ya, yang namanya juga entrepreneur ya, ISMA entrepreneur tuh ya nanti lebih benar-benar ke belajar bisnis. Jadi kayak secara akademik nggak terlalu akademik banget ya. Soalnya nanti kita belajar, habis belajar langsung dipraktekin gitu. Bener-bener kayak project base gitu sih. Terus next, ini aku juga ngantumin House University di ISMAI. Sebenarnya kalau di ISMAI sama ISMA entrepreneur ya sama ISMA reguler tuh banyak mana unitnya lebih banyak di reguler. Makanya aku nggak nyantumin ya di websitenya. Aku mungkin cuma nge-highlight yang beberapa di ISMAI aja. Ini yang aku highlight ada MIT. Kalau kalian tahu MIT itu kalau menurut QS ranking kayak ranking universitas, MIT itu terbaik nomor 1 ya. MIT itu kayak kampus teknik terbaik di dunia setahu ya. Jadi host university lain itu ada University of California Davis juga. Ini UC Davis ini terkenal banget kayak meluluskan beberapa menteri ekonomi di zamannya Soeharto kalau nggak salah. Banyak pokoknya ekonom gede di Indonesia tuh lulusan dari UC Davis. Terus ini mungkin nanti bisa dicek aja di website. Terus ada juga kayak ini mungkin yang terkenal ya, ada NTU kalau kalian tahu kemarin di COC rame tuh kayak ada NTU student ikut COC kan. Terus ada juga University of Melbourne yaitu kampusku nih. Nah, ini sorry ini agak kecepetan. Bentar. Ini kan aku tulis ya di sini ada version 1. Ini maksudnya apa sih version 1? Version 1 di sini ini maksudnya list house university yang ada di website sebelum huru hara MBKM kemarin. Kan kemarin tuh sempat ya ada kayak semacam kendala, ada error lah di MBKM ya, sampai timeline-nya tuh mundur tuh. Itu kan mempengaruhi ke timeline MSIB sama timeline-nya ISMAI juga tuh kemarin. Nah, karena kemarin timeline-nya mundur, habis itu univ yang bisa tetap collab sama ISMAI tersisa cuma 4 doang. Jadi realnya sekarang univ yang ada di ISMA itu cuma 4 doang. Ya, ada University of Melbourne, ada Curtin, ada Frankfurt, sama ada University of Adelaide. Tapi ini nggak menutup kemungkinan di tahun depan mungkin host university yang aku tampil ini yang di versi 1 bakal bakal apa ya, kerjasama lagi sama ISMAI. Ini mungkin kemarin nggak jadi kerjasama gara-gara timeline-nya tuh berubah ya. Jadi kayak mereka programnya udah mulai tapi timeline-nya di ISMAI ini mundur. Jadi akhirnya nggak bisa klop lah. Mungkin moga-moga aja di tahun depan ya host university di sini bakal bisa hadir kembali gitu sih. Terus next LGBT, jadi kayak syarat dan ketentuan buat menjadi ISMA awardee ya. Untuk ISMA reguler dan entrepreneur tuh sebenarnya mirip-mirip. Ini cuman kayak bedanya cuma 1-2 gitu deh. Nah, untuk syarat pertama tuh ini mahasiswa aktif dan terdaftar di pangkalan PDDikti namanya lah. Ini agak krusial karena kemarin aku dapat info kayak mahasiswa dari kampus-kampus yang bukan under PDDikti kayak undernya Kemenak, kayak under Kemenak tuh kalau nggak salah kayak UIN gitu deh, UIN, IAIN tuh kayaknya belum bisa buat ikut ISMA ya. Tapi sejauh yang aku dengar ada program dari UIN atau di bawah Kemenak lah, pokoknya yang mirip-mirip sama ISMA gitu. Oke, terus syarat kedua nih,
Untuk ISMA reguler minimal di semester 4, ini belum aku edit ya. Di semester 4 maksudnya ini. Semester 4 di bawah Kemendikbudristek saat periode pendaftaran. Jadi yang bisa mendaftar tuh minimal semester 4 ya. Itu untuk ISMA reguler. Nah, untuk ISMA entrepreneur tuh nanti minimal setahu semester 6 ya di zamanku nih. Semester 6 baru bisa. Jadi semester 4 belum bisa ikut ISMA yang entrepreneur. Terus next, syarat ketiga yaitu tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah. Oke, nomor 4 terus merupakan warga WNI yang berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi memang orang-orang yang asli Indonesia. Terus yang kelima tuh berumur paling tinggi 24 tahun. Oke, next. Yang keenam tuh bersedia mengikuti keseluruhan program. Terus yang ketujuh tuh tidak mengikuti MBKM selain selama mengikuti program ISMA. Nah, jadi ISMA itu melarang buat double MBKM di waktu yang bersamaan. Jadi misal kita udah keterima magang nih MSIB, terus tahu-tahu kita dapat pengumuman kita keterima ISMA. Nah, kita harus pilih tuh mau ISMA atau mau MSIB. Ya, nggak boleh dua-duanya kita ambil. Terus yang nomor 8 tuh belum pernah mengikuti program ISMA sama sekali. Terus nomor 9 memiliki IPK paling rendah 3,00. Jadi buat kalian yang mungkin IPK-nya mepet-mepet 3,0 kayak misalnya 3,1, 3,19, 3,20 itu setahu masih bisa ya. Kemarin aku dapat info ada award yang 3,19 lolos gitu. Terus yang ke-10 kita harus menyusun IC. Nah, menyusun IC ini di semua ISMA reguler atau entrepreneur disuruh bikin IC, dan ini menurutku ya bisa dibilang salah satu part yang cukup susah IC ini. Nanti aku bakal bahas di bagian tersendiri kok buat IC ini nanti. Terus yang ke-11 menyusun bisnis plan. Ini bisnis plan khusus buat yang ISMA ya. ISMA reguler nggak disuruh bikin bisnis plan kok. Oke. Terus yang ke-12 yaitu ya pokoknya dari ketua KUI ya, KUI dari ketua KUI ini, terus ketua Kajur, ketua kepala jurusan itu harus mendukung ISMA juga. Soalnya gini, aku dapat info kemarin ada temanku yang dari PB tuh dari jurusannya nggak bisa nih apa ya, mengkonversi kalau nggak salah ISMA ke mata kuliah di IPB. Jadi agak clash gitu jadinya. Jadi memang harus antara pihak jurusan, kampus tuh harus bisa mendukung program ISMA ini. Terus nomor 13 dapat rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi ya. Ini aku kemarin dapat rekomendasi dari Warek kalau nggak salah, wakil rektor deh. Terus nomor 14 ya berkelakuan baik lah. Itu paling basic tuh, berkelakuan baik. Terus next nomor 15. Nah, memiliki kemampuan bahasa Inggris nih. Ini paling penting nih. Dengan nilai paling rendah 78 untuk TOEFL IBT, 6,0 untuk IELTS, atau 100 untuk Duolingo English Test. Terus 785 untuk TOEIC. Ini bisa dibilang part yang paling susah, nomor 1 ya. Kayak kalau aku disuruh nilai nih, mana part yang paling susah dalam proses daftar ISMA, menurutku yang paling susah nomor 1 itu ya buat tes bahasa Inggris ini. Baru nomor 2 bikin IC gitu. Nomor 1 tetap buat bahasa Inggris sih, soalnya ini kan prosesnya makan waktu lama dan juga costly juga, harus bayar uang tes. Kalau IELTS kan 3, berapa deh, 3,5 juta. Di IT itu sekitar 720-an deh. Terus ya TOEFL berapa aku juga nggak tahu. Ini ya lumayan semua, lumayan mahal semua. Nah, terus next untuk syarat terakhir itu mengikuti ketentuan program dan peraturan perundang-undangan. Ya ini nanti dalam proses pendaftaran nanti bakal banyak banget surat-surat yang harus kalian menandatangani ini. Kayak harus minta izin ke orang tua, minta izin ke kepala jurusan, banyak surat-suratnya itu nanti. Terus, ini ada ketentuan opsional.
catatan opsional untuk ISMA entrepreneur aja ya. Nah, untuk yang ingin mencoba untuk menjadi ISMA e-awardee, kalau ketentuan opsional di sini tuh kayak jadi nilai plus lah istilahnya. Kalian pernah berpartisipasi dalam lomba yang berhubungan dan bisnis, terus juga punya pengalaman sebagai praktisi kewirausahaan, ini tuh bakal menjadi nilai plus di hadapan penyelenggara ISMAI. Ya, kemarin tuh aku sempat ditanyain sama interviewer gimana apa ya, gimana pokoknya bener-bener ini bakal ditanyain pas interview gitu deh. Karena kalau kalian punya pengalaman bisnis bakal membantu banget pas menjawab pertanyaan interview gitu. Nah, ini lanjut ke bagian isi nih. Ini lumayan kritikal. Untuk ISMA reguler, isinya itu ada 4. Dan ini setahu 3 tahun terakhir deh. 3-4 tahun terakhir tuh pertanyaannya sama terus, nggak pernah berubah. Yang pertanyaan pertama tuh discuss your academic and non-academic achievements, including the process and skills involved in your previous or current degree program. Jadi kita di sini yang di pertanyaan nomor 1 harus menjelaskan achievement nih, achievement. Nah, dan yang paling penting ya dalam menjelaskan achievement di sini itu adalah bagaimana proses dalam mendapatkan achievement tersebut dan skill apa yang kita dapat dari achievement tersebut. Beberapa kesalahan yang aku temui dari teman-teman gue ya, dan juga aku sendiri yang dulu pas aku juga bikin essay, ketika kita nulis essay ini yang berkaitan dengan achievement, biasanya itu bakal lebih menonjolkan tentang pokoknya banyak achievement lah. Misal di dalam satu isi nih kita nampilin 3-4 achievement, jadi isinya penuh dengan berbagai achievement, tapi nggak dijelasin tuh prosesnya gimana dan skillnya apa yang skill yang didapat dari achievement tersebut. Jadi jatuhnya tuh kayak kita cuma pamer gitu loh kalau kita nggak jelasin prosesnya gimana. Dan itu tuh yang lumayan red flag bagi panitia ISMA ya, karena kayak ini orang cuma pamer doang nih, pamer achievement doang, tapi nggak dijelasin ini prosesnya gimana, kita dapat pelajaran apa nih saat mendapat achievement ini. Nah, itu yang mohon digarisbawahi ya. Kalau nulis achievement itu harus jelasin prosesnya sama skillnya apa nih yang didapat, gitu sih. Terus next ke pertanyaan nomor 2. Please outline your plans to engage with local and international communities during ISMA program using clear examples. Nah, ini biasa simpel. Ketika kalian di sana nih, kalian ada plan nggak caranya gimana buat bisa engage ke lokal community, ke lokal and international community. Kalau mungkin di batch kemarin tuh kebanyakan ya pakai memperkenalkan batik lah, terus makan Indonesia lah. Kalau menurut gue ya, misal kalian besok nulisnya tentang batik, itu menurut gue agak overused ya, agak terlalu apa ya, klise lah. Soalnya tuh kayak hampir semua orang semua yang daftar ISMA tuh kayaknya bakal menulis tentang batik. Dan juga kan setiap tahun pasti aku nemu tuh isi dari word sebelumnya soal batik gitu loh. Jadi akhirnya kayak terlalu mainstream juga. Jadi mungkin kalian cobalah buat nanti buat engage ini lebih bukan lebih unik sih, tapi lebih mencoba untuk approach dengan hal yang berbeda, mungkin dari personal kalian bisa engage ke lokal dengan cara apa nih, misal kalian bisa tari tortor atau bisa tari piring, itu mungkin bisa seperti itu ya. Oke, next ke pertanyaan nomor 3 itu discuss a time when you face difficult academic challenge or hurdle and how you navigated through it. Jadi kita disuruh jelasin kayak masalah saat kita masalah akademik yang kita lalui selama kita kuliah nih, dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Masalah-masalah akademik itu nggak harus misal kalian dramatisir kayak
apa sampai drop out. Misal kalian memang hidup kuliah tuh flat aja dan merasa nggak terlalu banyak difficulty, mungkin kalian bisa kayak coba ceritakan misal sesimpel gimana kalian bisa menghadapi masalah tugas kuliah yang banyak sambil organisasi, itu juga bisa kayak gitu. Yang penting dijelasin detail gimana sih masalahnya, terus gimana cara kalian menghadapi hal tersebut gitu loh. Oke, terus yang nomor 4, next, please elaborate on your current physical and mental health, including any dental or oral treatment, medical intervention, and mental health therapy or counseling. Oke, nomor 4 ini bisa dibilang isi yang paling mudah ya, soalnya kita cuma disuruh jelasin keadaan kesehatan kita, including dental, medical intervention, dan mental health. Jadi mungkin nanti bisa jelasin kalau kalian bisa nanti state di C itu, kalau kalian misal kalau kalian benar-benar sehat dari semua segi ya, kalian ya tinggal state aja di isinya. Oh, saya sehat secara fisik, terus juga secara mental health ya. Tapi nanti tolong didetailin tuh sehatnya kayak gimana. Misal, oh saya bisa sehat seperti ini karena saya setiap hari olahraga. Terus kalian minum suplemen. Tapi misal kalian memang ada kayak masalah kesehatan tertentu juga harus dijelasin. Tapi itu selama silahkan dijelasin masalah kesehatan apanya, tapi juga dijelasin gimana kalian menghandle masalah kesehatan tersebut. Misal nih, kalian punya alergi seafood. Nah, jelasin aja di isinya kalau kalian alergi seafood, tapi juga dipaparkan bahwa karena saya alergi seafood, saya akan membawa akan membawa obat tertentu dan juga akan menjauhi makanan seafood. Misal kalian juga punya masalah tentang jantung, kalian state aja nggak apa-apa, tapi juga dijelasin bahwa nanti kalian ketika misal menjadi ISMA awardee, kalian bakal membawa kayak personal medical kayak personal obat kalian, kayak medicine kalian sendiri gitu loh. Oke, terus next. Nah, untuk ISMA entrepreneur isinya lebih dikit ya, cuma 2 doang. Tapi nanti bakal ada business plan nih. Nah, itu agak panjang juga. Tapi aku jelasin dulu isinya. Nah, untuk ISMA entrepreneur isinya tuh why are you interested in joining the ISMA entrepreneur program, and how will you apply your knowledge to develop entrepreneurship in Indonesia after completing this program. Nah, ini kan ada dua pertanyaan sebenarnya di sini tuh. Kayak why are you interested in program, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua tuh how will you apply your knowledge. Nah, gimana kalian mengaplikasikan pengetahuan kalian setelah completing this program, habis menyelesaikan program tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama yang why are you interested ya udah jelasin aja. Misal kalian tertarik dengan ISMA Entrepreneur Program karena kalian punya pengalaman bisnis dan juga kalian memang punya interest di entrepreneurship. Dijelasin tuh kenapa entrepreneurship itu menarik buat kalian. Oh, karena saya tertarik dengan entrepreneurship karena bla 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 bla. Jadi dijelasin. Terus juga and how will you apply your knowledge? Dijelasin juga bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan kita yang kita dapat saat program ISMA ini ke komunitas di Indonesia. Kalau aku kemarin tuh jawabnya ini, saya akan membuat komunitas yang berhubungan dengan startup, karena memang aku kan interestnya ke startup ya. Jadi aku bakal kayak membuat komunitas atau join komunitas-komunitas tertentu yang sudah ada dan menghidupkan komunitas tersebut. Itu aku belum nulisnya gitu. Oke. Terus next, please elaborate. Ini sama. Yang dua ini tentang kesehatan. Sama yang kayak ISMA Regulatory nomor 4. Gitu sih. Terus next. Nah, ini business plan. Ini lumayan lebih
susah ini ya, ini lebih kompleks sih lebih kompleks ini daripada IC yang nomor 1 di ISMA tadi ya. Ini kan di business plan kita harus jelasin 9 poin 1 sampai 9 nih. Ada problem, solution, business model, target customer, promotion, competitive advantage, financial projection, funding, required, additional document. Nah, ini aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama, problem di sini itu kita jelasin problem apa yang coba kita solve dengan bisnis kita nih. Jadi misal, kita punya bisnis, kita melihat problem tentang apa ya? Misal tentang kebutuhan untuk untuk jasa cuci baju. Oh ya udah, problemnya itu tentang itu, terus solusinya apa? Ya udah, solusinya tentang laundry mungkin, kayak gitu ya, sesimpel gitu. Atau problemnya soal problem tentang bahwa banyak anak muda yang nggak bisa bikin CV yang proper. Ya udah, solusinya nanti bakal membuat AI yang membantu anak muda untuk membuat CV yang proper, yang sesuai dengan sesuai dengan industri lah itu. Oke, terus next yang nomor 3, bisnis model. Bisnis model di sini tuh sesimpel kayak kita dapat revenue itu dari mana nih? Misal kalau tadi kan kalau bisnisnya laundry, ya udah bisnis modelnya berarti kita dapat revenue dari setiap kilogram baju yang dilaundrykan kan. Terus atau misal kalau kita ambil contoh tentang tadi yang CV yang AI yang bikin CV tadi, mungkin bisnis modelnya atau kita dapat revenue-nya tuh dari setiap CV yang kita bikin, setiap CV yang dibikin sama AI gitu loh. Jadi itu bisnis model. Terus next, target customers. Target customer ya udah pasti jelas lah. Produk kita, bisnis kita tuh customer-nya siapa nih? Oke, terus next, promotion. Promotion tuh kayak strategi marketing kita gimana? Kita misal mau pakai organik dengan cara share doang nih di ke WA group, atau mungkin share di kita post, atau mungkin kita promosinya lebih ke arah pakai ads, advertising lah, pakai Meta Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Terus next ada competitive advantage. Competitive advantage tuh kayak kelebihan yang nggak ada di pesaing kita nih. Misal kita bandingin nih, ada kompetitor ABC. Nah, dari kompetitor ABC ini kita bisa unggul dari segi apa nih? Oh, ternyata dari kompetitor ABC nggak punya fitur apa, tapi kita punya fiturnya itu loh. Itu jadi competitive advantage itu namanya. Terus next ada financial projection. Financial projection tuh kayak hitung-hitungan finance sih. Kayak nanti misal di tahun berapa kita bakal balik modal. Terus untuk mulai usaha kita harus butuh modal berapa. Itu nanti masuk ke financial projection. Terus 8 itu funding required. Nah, antara financial projection sama funding tuh kemarin tuh agak ambigu lah. Tapi pokoknya yang funding required itu intinya tentang permodalan. Kita tuh butuh berapa, dirincikan di sini. Terus yang 9 itu additional document. Ini dokumen lain. Misal kalau kemarin aku nyantumin sertifikat menang lomba sih kemarin. Jadi ide startupku itu kan pernah aku lombain dan menang lomba. Nah itu aku cantumin di additional document. Terus juga aku kemarin di additional document tuh nyantumin apa deh? Nyantumin kayak hitung-hitungan finance juga sih kayaknya. Pokoknya dokumen-dokumen yang mendukung nanti. Ya, next, terus cakupan beasiswa. Cakupan beasiswa sendiri ini tuh kalau ISMA reguler sama ISMA itu full cover ya. Jadi ini untuk ISMA sama ISMA reguler ya. Ini ada health insurance, ada registration and tuition fee, ada juga settlement and living allowance. Settlement and living allowance tuh biaya hidup ya. Terus ada juga ekonomi airfare dan juga visa. Visa tuh nanti bakal
di cover juga, tapi nanti kayaknya bakal di reimburse deh modelnya. Terus next ada juga emergency fund. Emergency fund di sini tuh ya mungkin amit-amit di sana pas kita lagi ikut ISMA tuh ada bencana dan misal harus balik, nah itu nanti ada dananya tersendiri. Oke, next. Ini timeline-nya ya. Oke, timeline aku jelasin dari ISMA reguler dulu. Oke, berarti ISMA reguler tuh dimulai dari ini tahun kemarin ya, Desember 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 tanggal 22 kalau nggak salah. Jadi dimulai Desember, ini Desember tuh baru kayak sesi informasi, tapi real pembukaannya tuh sekitar Februari sampai Maret. Nah, Februari Maret pembukaan pendaftaran, terus next ada proses seleksi di Maret sampai April, pengumuman April. Nah, pengumuman April next persiapan keberangkatan. Jadi kemungkinan tuh dari pembukaan sampai pengumuman tuh di semester genap kalau nggak salah ya. Jadi kita keberangkatnya tuh semester ganjil gitu. Terus next pelaksanaan program, terus kedatangan di Indonesia, terus laporan gitu. Terus next. Nah, timeline ISMA Entrepreneur nih. ISMA Entrepreneur itu kemarin agak dadakan ya. Jadi dimulainya tuh mepet-mepet akhir semester genap. April Mei itu baru sosialisasi, tapi pembukanya pendaftarannya tuh Mei pembukaan, terus next seleksi berkas, survei kebinekaan, terus pengumuman akhir Mei. Akhir Mei itu kemarin pas aku selesai UAS deh kalau nggak salah, selesai UAS itu baru pengumuman. Dan ini pun sebenarnya tamanya juga mundur ya. Nah, ini pokoknya tapi ini timeline awalnya kayak gini lah pokoknya. Terus next persiapan keberangkatan, next pelaksanaan program itu di Agustus sampai November. Terus kedatangan di Indonesia tuh antara September sama Desember. Terus terakhir laporan. Oke, udah terakhir nih, udah terakhir. Sekian, terima kasih. Mungkin next ada yang mau tanya. Mungkin aku kembaliin ke Mbak Lydia deh. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dani atas pemaparan materi yang sungguh insightful ya teman-teman. Dan tentunya bakal menambah peluang nih teman-teman untuk lolos ISMA di batch selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A sendiri ini ada peraturannya nih teman-teman. Cuma sebelumnya aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang ingin klaim e-certificate, jangan lupa untuk upload screenshot Zoom teman-teman mengikuti Studev Talk pada malam hari ini dan tag akun Instagram kami yaitu @studev.co.id. Nah, untuk peraturan Q&A sharing session-nya itu yang pertama, peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengetik di room chat Zoom nih. Lalu peserta yang mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand akan diprioritaskan terlebih dahulu, lalu peserta yang mengangkat tangan akan ditunjuk satu persatu, lalu dipersilahkan on mic menyampaikan pertanyaannya secara langsung ke Kak Dani, jadi nanti akan lebih interaktif seperti itu. Lalu setiap peserta dibatasi 2 pertanyaan saja, dan sesi Q&A ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit. Oke, buat teman-teman, boleh banget untuk bertanya, mau raise hand ataupun melalui kolom chat Zoom nih. Ditunggu berapa menit nih Kak Dani? Ntar Mbak Lydia ini aku kayak sinyalnya Gimana? agak, kayaknya aku ganti device ya, agak HP ya. Jadi aku jawabnya lewat HP ya ini. Nah, aku mau ganti device dulu. Oke, siap Kak Dani. Oke, Nah, boleh teman-teman yuk. Boleh by chat atau by raise hand ya. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, aku mau jawab beberapa pertanyaan di room chat Zoom terkait dengan teknis e-certificate. Jadi ini ada yang tanya, mana ya tadi? Ada Kak Inu, kalau tidak main IG bagaimana Kak untuk mendapatkan e-certificate? Jadi buat teman-teman yang semisalnya tidak main IG ataupun IG-nya lagi deaktif seperti itu bisa untuk
share SS Instagram ini ke feedback form yang nantinya akan admin kirim di WhatsApp group ya. Untuk link presensi nanti akan di-share oleh admin di akhir acara seperti itu. Oke Kak Alta boleh bertanya. Kita nunggu Kak Daninya dulu ya. Oke, halo Kak Dani. Oh, sorry. Halo, halo. Dengar nggak, Mbak? Terdengar Kak? Oke, boleh langsung aja nih Kak. Udah ada yang raise hand, ada Kak Arjo. Dipersilakan Kak Arjo. Halo, Ya, Halo. tadi kan ada semacam ulasan tentang kira-kira materi kelasnya seperti apa gitu. Tadi ada soal pitching gitu. Apakah ini lebih kepada pitching secara umum gitu, audiensnya nggak jelas atau audiensnya yang ya bisa masyarakat umum atau audiensnya itu spesifik gitu. Misalkan tadi saya juga bisa di chat kalau misalkan sasarannya orang besar seperti Elon Musk gitu, apakah itu juga termasuk materinya? Karena kan mungkin ada tips yang berbeda, karena ini kan orang besar, mungkin nggak harus kenal secara pribadi atau apa gitu. Apakah itu juga termasuk dalam materi perkuliahan atau gimana gitu? Terus kedua, kemudian ini apakah nanti bisa jadi modal, misalkan tadi kan University of Melbourne ya, apakah nanti bisa jadi modal kalau kita mau dual degree di University of Melbourne misalkan, jadi selama yang di Indonesia yang belum selesai nanti mungkin semester 5 atau semester 6 bisa lanjutkan ke sana, atau misalkan master atau PhD di sana, atau bagaimana, atau itu merupakan hal yang terpisah. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan saya jelas ya tadi ya, apa perlu diulang? Jelas, Pak. Oke. Pak, ini aku jelasinnya langsung atau nunggu yang lain tanya juga ya? halo, boleh bertanya? Halo? Mungkin langsung saja Pak, daripada nanti bingung tercampur Oke. dengan yang lain. Oke, tadi kan ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu kan tadi soal pitching-nya ya. Nah, untuk pitching sendiri kan saya juga nggak bisa banyak penjelasan soalnya saya juga belum ke sana. Kita juga belum mulai program. Tapi setahu saya tahu setelah ketika dijelaskan dari pihak Melbourne tuh, pihak Melbourne itu menjelaskan bahwa pitching-nya tuh kita diajarin pitching, ya pitching untuk menjaring investor lah. Jadi kan kita gimana sih pitching di hadapan investor tuh kita harus gimana? Kita harus jelasin misal profitable atau enggak bisnis kita dan lain-lain Pak, seperti itu. Juga kan untuk pertanyaan kedua, tadi kan jadi Pak Arjo tanya soal ini ya, apakah bisa sekalian sama dual degree? Setahu saya ini nggak bisa begitu ya Pak. Jadi memang ini kayak cuman program 1 semester doang. Jadi ya nggak bisa jadi dual degree gitu sih Pak. Jadi ya udah 1 semester belajar di sana doang, habis itu balik ke Indonesia. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan mau dual degree itu harus programnya berbeda, jalurnya mesti berbeda atau gimana itu? Iya berbeda Pak, setahu saya berbeda. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Oke, baik Kak Arjo. Semoga menjawab ya Kak. Selanjutnya nih Kak Dani. Ada Kak Dania. Dipersilahkan Kak Dania. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Izin bertanya, apa alasan Kakak pilih University of Melbourne sebagai host university dan tipsnya dong untuk pilih host university di ISMA. Makasih. Oke, pertanyaan menarik nih.
Kenapa aku milih Unimelb ya, Melbourne ya? Karena yang pertama aku juga lihat dari kurikulumnya. Kurikulum Unimelb itu setauku benar-benar sesuai dengan minatku ya. Kan minatku kan startup ya, dan juga Unimelb tuh di programnya menjurus ke startup juga. Jadi bukan program bisnis yang general, tapi spesifik ke startup. Jadi kita diajarin bagaimana sih cara berinovasi, bagaimana sih cara kita bikin bisnis yang ada hubungannya sama teknologi dan lain-lain. Dan juga yang membuat spesial tuh ini, di Unimelb kita nanti bakal dapat kesempatan buat uh, magang lah, magang di startup di sana. Jadi kita nggak cuma belajar doang, tapi kita juga dapat pengalaman langsung bekerja di startup di sana, begitu. Terus tips and trick buat milih universitas itu tuh ini, setauku kayak kan ada kita kemarin dapat 4 pilihan nih. Pilihan pertama tuh 4 pilihan univ. Nah kalau aku suruh apa ya, kalau aku milih itu pilihan pertama tuh pasti universitas yang kita idealkan, yang paling ideal kan kita paling mau. Itu yang pertama. Terus pilihan kedua tuh yang lumayan antara idealis sama realistis itu tengah-tengah itu loh. Jadi idealis sama realistis. Terus yang ketiga tuh ya realistis. Yang keempat tuh yang paling aman. Pokoknya kita sesuai dengan apa ya, sesuai dengan pokoknya kita yakin kita bakal terima di situ deh. Walaupun itu sebenarnya nggak ideal buat kita, bukan yang terlalu kita pengen gitu loh. Nah begitu. Bagaimana Kak Dania? Apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Dania. Oke, selanjutnya nih Kak Dani. Ada Kak Aditya, dipersilahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi pertanyaan saya ada 2, Kak. Yang pertama itu saya minta tolong dijelaskan ulang, Kak, yang bagian cakupan beasiswa tadi, yang kayak health insurance at cost itu maksudnya apa, dan lump sum itu maksudnya apa. Saya kurang nangkep, Kak. Kemudian yang kedua, apakah ISMA Entrepreneur ini juga ada bagian interviewnya? Kemudian bisa tolong bagikan tips atau bagaimana cara kakak menghadapi interview ini. Terima kasih, Kak. Apakah pertanyaan saya kurang jelas, Kak, atau perlu dijelaskan ulang? Terdengar Kak. Halo Kak Dani. Sepertinya Kak Dani sedang ada kendala ya Kak. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, sinyalnya agak error. Pertanyaan dari Kak Aditya, apakah sudah jelas Kak Dani? Atau mau diulangin lagi? Oke, saya coba diulangi lagi Mbak. Tadi agak error sinyalnya. Oke, boleh diulang Kak Aditya. Sorry. Jadi pertanyaannya ada 2, Kak. Yang pertama itu bisa tolong dijelaskan ulang yang bagian cakupan beasiswanya, seperti health insurance at cost, registration and tuition fee at cost, settlement and living allowance, lump sum itu maksudnya bagaimana, Kak? Kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu apakah ISMA Entrepreneur itu ada bagian interviewnya atau tidak, Kak? Kemudian kalau ada ya bagian interviewnya bisa tolong
jelaskan bagaimana cara kakak menghadapi interview tersebut. Oke. Tadi ada 2 pertanyaan kan? Yang pertama tuh soal oh iya, bentar. Ini aku balik lagi ke laptop ya. Halo, halo. Oke, oke, sorry. Di dalam sinyal. Maksudnya Mbak, kamu share screen soalnya. Wait. Oke, di mana ya? Wait. Ini. Oke, ini kan ada 5 komponen beasiswa ya. Ada health insurance. Ya, ini aku jelasin yang at cost sama lump sum gini ya. Nah, at cost sendiri ini dibayar langsung, dibayar kayak setahu aku tuh kalau gini, lump sum ini tuh kayak ini ditransfer ke rekening kita. Nanti kita dibikin rekening khusus, terus nanti di rekening bakal ditransfer ke nanti duitnya bakal ditransfer ke rekening kita. Kayak living kan living allowance ya. Jadi emang bakal ditransfer ke rekening. Terus at cost. At cost itu ya apa sih? At cost tuh gini, kayak beberapa komponen nanti tuh bakal ada yang di dibayarin sama pemerintah deh. Jadi kita nggak megang duitnya nih. Kita nggak megang duitnya, tapi jadi kita nggak ngurusin bayar fee, nggak bayar apa ya, bayar health insurance dan registration atau tuition fee kita udah nggak bayar, udah dihandle sama pemerintah gitu. Itu bedanya lump sum sama at cost. Setahu aku gitu ya, kalau nggak salah. Mungkin ya kalau ada award di ISMA di sini mungkin bisa jelasin ya kalau ada. Oke, terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini soal ini ya, interview ya. Jadi ISMA reguler, ISMA interview itu tuh ada interview semua. Jadi dan topiknya beda-beda ya untuk ISMA, untuk interview ISMAI sama ISMA reguler. Aku sendiri nggak bisa komentar banyak soal interview ISMA reguler karena aku memang nggak lolos sampai interview. Jadi bahkan isi aja nggak lolos di ISMA reguler. Nah tapi untuk setahu aku ya, yang aku dengar dari teman-teman tuh interview di ISMA reguler tuh mungkin ya seputar isi yang kalian tulis. Yang tadi kan di isi ada 4 pertanyaan tuh tentang yang pertama soal achievement kalian, terus yang kedua soal academic hurdle, kayak tantangan selama kuliah, terus dan sebagainya. Itu nanti ya sekitar pertanyaan itu aja. Nah, terus untuk interview ISMA entrepreneurship sendiri itu kan aku ngalamin ya, jadi aku bisa banyak kasih penjelasan kayak kemarin di interviewku kemarin tuh ya akhirnya lebih banyak ke ini ke bisnis plan ya dibanding isinya. Jadi bisnis plan kita tuh nanti bakal ditanya-tanya ini. Kayak misal kemarin tuh aku di bisnis plan tuh aku jelasin soal ide startupku nih. Terus akhirnya ditanyain tuh sama interviewernya. Oke, jadi problem yang betul yang jadi aku pertanyaannya gini ya. Interviewernya kemarin tanya soal problem, apakah problemnya memang ada, dan terus aku jelasin nih, oh problemnya ini Pak, saya sudah interview ke beberapa orang dan ternyata mereka mengalami mengalami problem yang saya asumsikan. Terus juga di interview itu aku kemarin yang paling unik tuh disuruh pitching nih. Jadi di akhir interview ya udah interview dia minta ya udah nanti
ya udah sekarang coba kamu pitching nih, seolah-olah saya investor. Wah, itu yang menurutku paling kayak gak ketebak sih kok ada pertanyaan kayak gitu ya. Disuruh pitching kan, tapi alhamdulillah aku bisa kayak pitching, soalnya kan aku udah ada pengalaman nih pitching bisnis juga di lomba-lomba ya, jadi ya udah aku bisa lah. Dan pitchingnya tuh beda ya, pitching ke judge biasa sama pitching ke investor. Kalau pitching ke investor tuh nanti kayak kita lebih nekenin bahwa bisnis kita tuh growing dan profitable, dan kita sebagai istilahnya founder startup ya, kita tuh butuh funding dari investor. Jadi kita di pitching-nya tuh nyebutin nih butuh nominal sekian untuk apa aja nih, untuk kebutuhan apa aja, misal 130 juta buat misal beli server, buat hiring orang kayak gitu. Dan semua interview pakai bahasa Inggris. Nah itu yang menjadi problem buat beberapa orang ya. Jadi nanti ya harus mau harus bisa bahasa Inggris, harus bisa speaking juga, gitu sih. Oke, apalagi gimana? Jawab nggak? Ya Kak, jawabannya sangat membantu sekali. Terima kasih banyak. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Aditya. Oke, selanjutnya nih Kak Dani, ada pertanyaan dari Kak Kintara nih Kak. Udah raise hand dari tadi. Dipersilahkan Kak Kintara. Hello? Halo, halo. Iya, apa? Hello, can you hear me? My internet have trouble to make sure it's okay, okay? Yeah. So tell me, Danny, yeah, what should be minimum score for the IELTS, TOEIC, and TOEFL? Yeah, the scores is for best for have opportunity job in Australia. Can you tell me the source, a solution? Yeah. Okay, so you asked me about the minimum IELTS score to get job in Australia. Yeah, that's why I talk to you. You're the only person you will have opportunity in Australia. Okay, okay. I will state again that I will be just a student in Australia. I'm not a worker in Australia, so I couldn't answer that question. But as far as I know from my friend, like a minimum score of IELTS, if you want to get job there, is at least 4.5. 4.5. Yeah. Okay. Yeah. But I don't know about the minimum score of TOEIC or maybe Yeah, I'm lousy to listen your explanation in Indonesia because I'm too hard. Yeah, okay. I just want to that's why I came to you. Yeah, you're the only person. Okay. Yeah, thank you. Yeah, okay. And person and plus, the October 1st, it's Jimmy Carter is going to be 100 years old, the president of United States. I'm sorry, what do you ask? I said, October 1st, Jimmy Carter will be 100 years old. Okay. He's the president of America. He's old, the longest man. He's still living. Interesting. Okay. Can I know where are you from, Muhammad Kintara? Jakarta. Jakarta. So you are high school student or you are university student? Yeah, graduate universities, college student. From where? From which university? UNAS. UNAS. Where is that? University National. In the South Jakarta. Okay. No. Yeah, I was looking opportunity. Yeah, go to job in the Australia to greet with to different appearances like the blonde hair, blue eyes. Yeah, because you're the only person make friends with them. Okay, yeah, sure. And also, do you take picture with them, the Australian people, especially the Aborigines? Okay, surely. I'm interested to be friend with Aborigine if I. Thank you.
Oke. That's all, folks. Ya, thank you Kintara. Oke, baik. Pertanyaan yang sungguh menarik ya, teman-teman. Oke, selanjutnya Kak Dani ada yang raise hand juga nih, yang terakhir raise hand. Ada Kak Altap, dipersilahkan Kak. Malam, Kak Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dari Palembang. Mungkin ada 3 pertanyaan. Kemarin waktu tahun kemarin juga sudah daftar juga. Tetapi yang saya bingung itu rekomendasi, kan itu ada 2 rekomendasi dari Kejupodi sama rektor. Tapi di template cuman ada untuk pengumpulan template-nya itu hanya untuk Kapodi. Saya yang bingung itu kan kita kan dikasih downloadnya untuk ada 2, Prodi sama rektor. Nah, kapan kita ngelampirkan untuk rektor itu? Padahal itu syaratnya harus wajib. Tetapi di template pas pengumpulan kita tidak ada tempat menguploadnya. Tempat upload cuma hanya di Prodi saja. Nah, itu yang dari kemarin dulu yang saya bingung itu ini waktu itu ISMA reguler. Jadi saya bingung itu loh, ini ada 2 rekomendasi, ada Prodi, ada rektor. Kemudian, nah, tapi untuk penguploadan cuma ada rekomendasi yang diupload untuk jurusan Prodi saja, tapi untuk rektor tidak. Tapi saya ikut di setiap webinar ISMA. Kalau tidak dilampirkan rekomen rektor itu tidak akan lulus. 1. Tapi saya di bagian saya tanya di bagian Unsri, bagian OEA-nya yang ngurus ini, itu nanti katanya. Loh, kok nanti? Nanti itu kapan? Apa dikumpulkan rame-rame baru ngadep ke rektor atau per individu? Yang itu sampai sekarang saya nggak bisa ngerti di mana posisinya itu. Nah, saya minta pengalaman, apalagi kan Mas kan sudah di mana, tapi tempat untuk nguploadnya tidak ada di aplikasi yang 1 itu. Kedua, saya mohon bagi saya itu yang paling susah adalah mungkin TOEFL atau IELTS itu memang butuh proses yang panjang. Tetapi ternyata mungkin saya pikir saya tidak bisa menyepelekan esai. Saya ingin tanya bagaimana proses Mas Denny untuk membuat suatu esai. Terutama apakah ada mentor ataukah ada proofreading atau kemana saya bilang untuk mengkoreksi esainya, terutama apalagi nih business planning, pasti apa memang itu hanya Mas Denny aja sendiri yang bikinnya atau memang ada yang ikut membantunya sendiri, karena saya waktu lihat kemarin yang tahun dulu itu memang yang salah satu awardnya pakai proofreading. Saya baru tahu aja ini proofreading. Proofreading itu apa gitu ya. Nah, jadi ini saya karena maaf ada yang memang ada yang maaf saya nggak bisa ngomong, mungkin ada universitas yang mungkin dari sangat membantu, universitasnya sangat membantu. Tetapi juga kayak di Malang itu OME itu wah semuanya happy, dari Makassar Sanudin semua happy. Kalau cuma di sini ada juga universitas semuanya di sendirian, nggak dibimbing gitu loh intinya gitu. Nah itu kalau saya dari universitasnya dari Mas Denny itu gimana menyikapi, ini yuk ada, kalau kemarin malah ada yang kakak yang selesai ISMA-nya ikut bantu, ada dosennya ikut bantu. Nah kalau kami yang sendirian ini nggak ada yang bantu siapa-siapa, kemana harus bantunya? Itu saja, terima kasih. Oke. Berarti ada 2 pertanyaan ya, atau Yang sama bisnis planningnya. Gini, satu lagi, kan saya ini tertarik juga untuk yang OWD ISMA yang entrepreneur. Saya akan mencoba itu, cuman masalahnya kemungkinan tidak bisa untuk dokumennya bukan hanya untuk lomba bisnis planning. Kalau misalnya ini saya pernah ikut sertifikat pelatihan entrepreneur,
kemudian saya ikut pelatihan digital marketing, kemudian saya apakah bisa, dan ini trade global, UMKM mikro itu sedang saya jalani kayak gitu kan. Nah, itu bisakah dijadikan sebagai dokumen untuk ISMA Award nanti di bagian entrepreneur? Itu aja, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama kan tadi soal dokumen ya, dokumen sendiri. Kemarin memang dari 3 kali saya mengikuti proses ISMA ya, kan saya 2 kali ikut proses ISMA reguler, sama satu ISMA entrepreneurship ya. Nah, selama saya mengikuti proses seleksi itu memang dokumen kayak surat rekomendasi itu di awal tuh hanya cuman surat rekomendasi dari kepala jurusan saja. Siap. Dari mungkin setelah kita keterima, nanti mungkin ada kayak surat lagi dari entah KUI atau dari rektor. Tapi itu nanti setelah kita sudah keterima, benar-benar keterima ya. Ya, siap. Terima kasih. Pendaftaran itu setahu saya cuma surat rekomendasi dari Kaprodi saja. Siap. Terus next tadi pertanyaan kedua soal bagaimana IC. soal IC ya. Nah, IC ini memang proses kayak bagian dari pendaftaran yang tersulit. Iya. Bisa dianggap sepele. Ya, memang sangat bisa dianggap sepele. Jadi bahkan saya sendiri pun bukan saya sendiri saja ya, kayak teman-teman saya semua yang keterima ini di ISMA reguler ataupun di ISMA itu pasti IC-nya tuh nggak cuma sekali bikin nih, sekali duduk 1 jam bikin, habis itu diupload, nggak. Biasanya itu biasanya nggak keterima nih. Kita saat bikin IC nih, kita bikin nih IC selesai, habis itu kita minta nih orang yang sudah keterima di ISMA tahun sebelumnya, kita minta koreksi. Ini ada yang salah atau enggak, terus gimana, ada feedback atau enggak, dan apa yang perlu saya perbaiki. Itu nanti di proofread, namanya proofread ya, proofread IC. Nanti bakal di-proofread sama ISMA Award yang tahun sebelumnya, bakal dikasih feedback dan sebagainya. Dan biasanya juga proofread-nya nggak cuma sekali, bahkan saya sendiri minta proofread itu dari 3 ISMA Award di tahun sebelumnya. Jadi dari 3 orang nih, saya feedback-nya tuh pasti beda-beda juga. Gitu feedback-nya. Jadi kalau mau minta misal proofread bisa nanti ke ISMA Award di tahun sebelumnya ini nanti. Bisa aja, misal searching aja di LinkedIn lah, biasanya banyak tuh ISMA Award atau di Instagram misal Instagram ISMA University apa misal Yale University, itu nanti bisa DM aja ke sana, nanti bakal ada. Kalau saya minta tolong Kak Denny untuk memproofreadingnya bisa? Ya bisa aja sih. Nanti mungkin Mbak Lydia saja lah nanti yang memproses ya. Gampang nanti. Oke, terus nanti yang ini Kak, yang Kakak dibikinkan bisnis plan. Apa bisnis plan itu Kakak ada yang minta tolong dibantui, minta tolong siapa gitu kemarin? Karena ini kan luar biasa. Atau memang bikin sendiri karena sudah pernah pengalaman di bisnis gitu? Kalau dari saya sendiri, bisnis plan itu saya purely bikin sendiri ya, nggak ada kayak saya bikin nih. Tapi memang dikoreksi sama teman saya sih. Tapi untuk bisnisnya full saya bikin sendiri bisnis plan. Nggak ada saya minta bantuan. Ya soalnya kan memang ini personal ya, personal dari pengalaman kita ya. Nanti kan juga bakal ditanya nih sama interviewer. Kalau misalnya kita dibikinin, nanti interviewer tanya, terus kita nggak bisa jawab, ya kan aneh ya. Gitu. Nah, Tahir. Kan kalau Kakak kan sudah ada pernah bisnis. Nah, ini kan saya itu baru memikirkan apa yang mau saya coba, mikir ke apakah saya mau ke digital marketing atau saya mau ke bagian pendidikan ataukah saya bagian mau ke UMKM. Nah, tapi belum mau jalan, baru buka wawasan aja. Kira-kira menurut Kakak keterima nggak seperti itu? Baru ikut kursus-kursus doang gitu. Menurut Kakak kayak saya keterima nggak ya? Oke. Ini dari award di tahun ini ya, kayak Ya, boleh. setengah
kan di award di University of Melbourne ini kan ada 20 orang ya. Siap. Yang saya Yang tahu award yang ada entrepreneurnya, Kak? yang entrepreneur 20 orang. Bau doang. 20 orang. Setahu Kakak ada nggak yang entrepreneur ini yang di tahun ini yang belum ada usaha seperti Kakak? Kalau Kakak udah jalan 1,5 tahun, tapi ini kan baru mau merintis, baru mencari gitu. Kira-kira peluangnya besar nggak gitu? Ya, itu saya mau jelasin makanya. Iya, siap. Jadi dari 20 orang ini ya, Siap. tahu empat orang yang memang masih rencana doang nih, masih plan doang nih, belum realisasikan bisnisnya. Jadi memang bisnis plan ini belum apa ya, nggak harus yang udah berjalan. Misal Siap. bisnis plan ya baru sekedar rencana juga nggak apa-apa. Yang penting Oh kita iya, bisa siap. ngedeliver komponennya tuh dengan jelas. Ini kan di komponen Iya, bisnis plan ada problemnya apa, terus solusi apa, terus revenue model gimana dan sebagainya kan. Itu harus siap. Nah itu. Jadi kalau ditanya yang belum punya bisnis ada kemungkinan lolos atau enggak, ya bisa-bisa aja. Siap. Terima kasih. Oke, Oke. terima kasih. Itu saja, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Altaf atas pertanyaannya yang sungguh insightful ya. Oke, selanjutnya Kak Dani ada pertanyaan nih dari room chat Zoom. Ada dari Kak Rafa. Permisi Kak, izin bertanya. Nama saya Rafa. Merupakan mahasiswa baru dan masih awam sekali tentang ISMA ini. Bagaimana langkah awal kita untuk mengikuti ISMA ini? Apa yang perlu dipersiapkan nih Kak? Ini tadi aku sempat kelupaan nih. Jadi menurutku ya kan ada dua komponen yang bisa dibilang paling krusial ya di ISMA ini. Bahasa Inggris sama IC. Dan menurutku kalian tuh nggak usah terlalu musing IC dari sekarang ya. Justru yang paling susah tuh bahasa Inggris, jujur. Kayak ini butuh persiapan bertahun-tahun buat bisa jago bahasa Inggris. Kayak speaking apalagi. Kayak Mbak Lydia tuh yang di Studev. Speaking itu susahnya minta ampun ya Pak buat belajar tuh. Nah, makanya kayak kayak buat bahasa Inggris sendiri tuh nanti mohon nanti kalian dimulai dari sekarang banget belajar bahasa Inggris. Jangan cuman belajar vocab terus dengerin lagu doang, enggak. Kalian harus berani speaking. Dulu aku belajar speaking ya. Aku tuh ngajak ngobrol temen kosku tuh, serius. Kayak bisa nih seminggu. Aku bener-bener dari pagi sampai sore nggak ngomong bahasa Indonesia sama sekali, cuma ngomong bahasa Inggris. Itu sejauh itu perjuanganku buat belajar bahasa Inggris ya. Jadi memang itu aku lakuin selama setahun kalau nggak salah deh, setahun 2 tahun tuh, panjang prosesnya. Jadi memang kalau bagi kalian maba tuh sebisa mungkin dari sekarang ya berani-berani aja kalau mau speaking sama teman. Cari circle-circle yang mendukung, circle-circle yang juga pengen keterima ISMA. Misal kalian butuh circle yang mendukung di kampus kalian nggak ada, ya udah join aja. Di Studev tuh ada ya Kak produknya yang kayak gitu. Ada, kita ada program speaking Kak Dani. Oh, terus IELTS Group tuh itu soal apa ya Mbak yang IELTS Group itu? Kalau IELTS Group itu lebih ke program kelas bersama-sama gitu Kak, jadi kayak webinar aja. Jadi lebih baik kalau misal mau latihan speaking, ambil kelas speaking aja sih Kak. Oh gitu ya, menurutku ya mungkin kalian bisa ya mulai belajar dari sekarang. Mungkin nanti bisa habis ini kontak Mbak Lydia, Mbak saya pengen join Studev, pengen belajar speaking gitu. Itu sih. Itu terus IC ya, IC mungkin ya nanti aja deh menurutku ya. IC itu kayak mungkin sebulan sebelum penutupan ISMA baru dibuat, nggak apa-apa sih menurutku ya. Saya juga itu sebenarnya nggak sesusah belajar bahasa Inggris, serius. Terus apa lagi ya ISMA tuh? Ya udah sih menurutku ya dua itu doang yang menurutku yang kalau maba ya harus persiapin, itu doang sih. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Rafa Waldan. Selanjutnya nih Kak, ada dari pertanyaan Kak Yulinda. Mau tanya dong Kak Dani, tips belajar bahasa Inggrisnya bagaimana? Sama dulu lampirin sertifikat bahasa Inggrisnya apa ya Kak? Terima kasih. Oke, tadi aku udah jelasin ya yang pertama tadi. Ya aku lain aja dah. Pokoknya belajar yang susah tuh sebenarnya speaking, jujur. Speaking tuh harus kalian berani ngobrol lah sama teman-teman gitu. Kayak belajar writing, reading itu bisa tuh. Oke.
Terus yang kedua tadi apa, Mbak? Sertifikat bahasa yang dilampirin itu apa, Kak? Kalau aku kemarin ambil IELTS. IELTS 3,5 juta kalau nggak salah. Kan ada banyak pilihan tuh di ISMA, ada IELTS, ada DET, Duolingo, terus ada TOEFL. Yang paling murah tuh sebenarnya Duolingo ya. Duolingo tuh cuma 750 doang dan gampang proses ujiannya. Tapi karena gampang itu, jadi kayak saingan kalian tuh banyak karena banyak yang ambil Duolingo juga. Jadi dan juga beberapa univ tuh ada yang nggak nerima Duolingo English Test, ada yang nggak nerima DET ya, kan disingkat dari DET nih. Jadi mungkin kalau kalian punya uang yang lebih nih, mungkin kalian bisa coba punya uang lebih dan juga punya waktu lebih buat belajar ya. Soalnya IELTS itu lebih susah, paling susah menurut gue ya. Kalian nanti coba IELTS aja, ambil IELTS 3,5, itu nanti insya Allah kalau kalian ambil IELTS, saingan kalian berkurang minimal tuh 70%. Soalnya setahu aku 70% pendaftar ISMA tuh DIT pakainya. Terus dan juga apa lagi ya? Sama ya udah persiapan juga IELTS-nya tuh paling kayak kalau intensif minimal sebulan ya. Itu sih. Jadi apalagi Mbak? Udah itu doang. Udah, itu aja Kak Dani. Semoga menjawab ya Kak Yulinda. Oke, selanjutnya nih Kak, masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ada dari Kak Alifa. Poin penting apa sih yang menjadi pertimbangan utama untuk dapat diterima sebagai awardee? Apakah skor IELTS-nya atau apanya nih Kak? Ini sebenarnya jawabannya nih agak abstrak ya, karena nggak ada pakemnya gitu loh. Kayak ada nih kemarin awardee yang bahasa Inggrisnya jago nih, IELTS 8 tuh bisa dibilang hampir perfect tuh, tapi nggak keterima juga. Terus ada yang cuman 6,5, itu jauh tuh 6,5 sama 8 tuh skornya, skor IELTS, tapi keterima malah. Itu memang faktornya banyak kemarin ya. Jadi misal kalian dapat skornya nggak tinggi-tinggi banget, ya udah kalian maksimalinya tuh di essay-nya, kalian bikin essay sebagus mungkin, se-inspirasional mungkin kali ya essay-nya tuh, gitu deh. Oke, semoga menjawab Kak Alifa. Selanjutnya nih Kak, ada dari pertanyaan dari Kak Yufi. Permisi Kak, saya ingin bertanya, mengikuti ISMA apakah ada maksimal semesternya Kak? Oh, maksimal semester ya. Ya, tadi untuk ISMA reguler itu maksimal semester semester 6 kalau nggak salah ISMA reguler ya. Jadi mendaftar di semester 6, berangkat semester 7. Ya udah, berarti 6-7 lah maksimal ya. Soalnya 8 kan ya udah waktu skripsian tuh, udah nggak bisa tuh. Terus untuk ISMA entrepreneur sama deh kalau nggak salah ya. Semester 7. Yang penting belum yudisium deh intinya. Yudisium itu ya. Terus, nah maksimal umur ya. Jadi pasti umur kalian tuh maksimal kalau nggak salah 24 tahun deh ISMA tuh. Yang ya 24 tahun. Gitu deh. Oke, baik. Semoga menjawab Kak Yufi. Terakhir nih Kak, dari room chat, ada dari Kak Sabina. Izin bertanya Kak, persiapan apa yang harus disediakan pada masa jenjang SMA agar lebih cepat memplanning beasiswa ISMA ini nih Kak? Wah, ini terlalu gasik ya Kak Dani. Boleh Kak dijelaskan? Oke, tadi siapa namanya nanya tadi? Dari dia. Dari Kak Sabina. Oke lah, Sabina bisa itu nggak bisa online nggak? Aku pengen tahu kamu kelas berapa sekarang. Halo Sabina. Halo Kak Sabina. Apakah masih di... Oh, sepertinya Kak Sabina sudah live Zoom Kak. Oke, ya udah. Kalau untuk anak SMA ya, anak SMA tuh ya udah. Menurutku kalau SMA tuh nggak jauh-jauh dari belajar bahasa Inggris sih. Soalnya gini memang, menurutku aku dulu tuh agak nyesel ya, SMA dulu tuh nggak terlalu serius belajar bahasa Inggris. Jadi
Padahal tuh kalau misalnya kalian udah belajar intensif bahasa Inggris, speaking bahasa Inggris dari SMA, kedepannya bakal gampang. Kayak, mungkin pas tes IELTS, nanti kuliah bisa dapat nilai tinggi, gitu sih. Untuk SMA nggak usah dibikin dari SMA, ngapain gitu lah. Bahasa Inggris lah yang paling utama tuh, yang bisa dicicil dari SMA ya. Tuh. Oke, semoga menjawab ya Kak Sabina walaupun sudah tidak ada di ruangan Zoom. Nah, teman-teman, kita udah menyelesaikan serangkaian sesi dari awal, sesi pemaparan materi dan juga sesi Q&A. Nah, sebelum saya melanjutkan ke sesi yang selanjutnya, saya mau berterima kasih ke Kak Dani yang udah menyediakan dan berkenan untuk sharing pengalaman dan juga ilmu terkait dengan pendaftaran, lalu persyaratan, dan juga tips and trick lolos ISMA di tahun untuk teman-teman pejuang ISMA tahun batch selanjutnya. Nah, aku mau ngingetin teman-teman lagi, untuk buat teman-teman yang pengen mendapatkan e-certificate, jangan lupa untuk share keseruan teman-teman dengan men-screenshot Zoom pada malam hari ini, lalu di-share ke story ataupun feeds Instagram, dan tag akun Instagram kami, yaitu @studev.co.id, yang nantinya admin kami akan mengirimkan feedback form sebagai link absensi, seperti itu teman-teman. Oke, baik, tidak terasa semua sesi telah kita lewati dari webinar ini. Sebelum webinar saya tutup, saya mau mengajak teman-teman untuk on cam dan juga menggunakan VB yang telah admin kirimkan di WhatsApp group ya. Kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu nih teman-teman. Boleh yuk, walaupun udah jam 9 malam. Aku yakin teman-teman belum ngantuk nih, mukanya masih pada seger-seger banget. Nih, Kintara tuh semangat banget tuh. Bahwa, do you bring the Australian flag, Kintara? Nah, Oke, yuk buat teman-teman yang lain, saya tunggu sekitar 1 menit ya. Biar nanti siapa tahu mukanya teman-teman terpampang gitu di story-nya Studev. Ke spotlight gitu ya. Nah, itu kan mukanya masih pada seger-seger. Yuk, yang lain jangan lupa pakai VB dari Studev ya. Oh, Kak Cindy di Wita ya, mesti ini ya. Di mana nih Kak Cindy? Di Sulawesi atau Bali kah? Oh, di Kalimantan. Oke, Kak Yufi, nggak apa-apa, nggak bisa on cam. Yuk, buat teman-teman yang lain, ini masih dikit loh yang on cam. Baru berapa coba? Bisa dihitung jari ini. kan kami yuk. Dia on cam dapat apa? Dapat dapat apa nih, Kak? Nggak tahu. Enggak nyampe. Dapat proofread gimana, Kak? Aduh. Oke, kalau nggak ada teman-teman yang mau on cam lagi, Oke, udah. Ya udah. Mantap nih kayaknya, Mbak. oke, kalau tidak ada yang akan on cam lagi, kita foto bersama dulu ya. Dalam hitungan ke 3, 2, 1, nanti bergaya ya teman-teman, bebas gayanya. Oke, udah siap? Nah, ini nih baru-baru muncul nih. Yuk. Oke. Oke, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Lagi teman-teman sebentar. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi,
3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya di Studef Talk pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita lalui dan kita terima ilmunya pada malam hari ini dapat berguna bagi kita semua. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Studef Team, Kak Dani selaku narasumber, serta semua peserta webinar Studef Talk yang telah dengan penuh antusias dan perhatian mengikuti acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Saya Lydia selaku panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan Studef Talk online di malam hari ini. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di Studef Talk selanjutnya. See you. Terima Yo, kasih teman-teman. Thank you and break a leg. thanks Gina.